ledakan gas di Jalan Tambora 2, Kelurahan Tambora, Jakarta Barat pagi tadi. Pintu pagar besi hancur dan seluruh isi di dalam rumah porak-poranda. Menurut tetangga, ledakan terdengar sangat keras dari dalam rumah. Diduga berasal dari tabung gas 5 kg karena saat kejadian penghuni rumah tengah memasak. Akibat peristiwa ini, satu orang penghuni rumah berusia 70 tahun mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara 4 penghuni rumah lainnya selamat. Yang hancur apa? Yang ada di sini sih itu pagar apa. Terus ada penghuninya nggak, Pak? Penghuninya ada. Luka atau gimana, Pak? Ada yang luka. Gongkong yang luka. Sekarang ada di rumah sakit. Hanya satu orang? Satu orang. Aparat Polsek Tambora tengah meminta keterangan sejumlah saksi dan memasang garis polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah motor terbakar tiba-tiba saat hendak mengisi BBM di SPBU Cikabon, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Api membesar dengan cepat dan menghanguskan motor hingga sempat membuat kepanikan. Sejumlah petugas SPBU berupaya memadamkan api dengan apar agar kebakaran tidak meluas. Diduga pemicu kebakaran akibat korsleting di bagian mesin. Saya tahunya api posisi sudah membakar kendaraan di depan. Nah, si korban ini panik, motor dijatuhkan, makanya api besar. Saya langsung ngambil apar, Pak. Saya padamkan. Kalau kayaknya sih baru mau masuk gitu, Pak, posisinya. Iya. Usai berhasil dipadamkan, makanya motor langsung dibawa pemiliknya ke bengkel terdekat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Polisi menetapkan supir taksi Green SM tertabrak KRL di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu sebagai tersangka. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf turun langsung meninjau kesiapan layanan jemaah haji Indonesia di kawasan Arafah. Amerika Serikat dilaporkan menunda serangan terhadap Iran karena adanya pelaksanaan haji. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air serta mancanegara bersama saya Ardi Lase dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita awali Sindo Malam pada hari ini, galian sumur bor di Desa Blangrubek, Kecamatan Loksukon, Aceh Utara mengeluarkan semburan gas disertai api setinggi 50 meter Jumat dini hari. Akibatnya 1 hektar pohon sawit hangus terbakar, serta 1 unit rumah rusak berat. Sebuah galian sumur bor di Desa Blangrubek, Kecamatan Loksukon, Aceh Utara mengeluarkan semburan gas disertai kobaran api setinggi 50 meter lebih Jumat dini hari. Kobaran api keluar disertai dengan semburan lumpur dan suara dentuman keras yang sempat menghebohkan warga desa sekitar lokasi semburan. Kejadian terjadi sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu pasir dan kerikil keluar dari galian sumur bor. Kemudian sekitar pukul 4 dini hari meledak hingga mengeluarkan api besar yang disertai dengan lumpur. Setelah dilakukan pengecekan, semburan gas tersebut tidak mengandung racun.
Namun sekitar 28 keluarga yang tinggal di seputaran galian terpaksa mengungsi ke Menasah desa setempat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga Jumat siang api belum padam total. Jadi kita minta sama orang itu untuk ngecek apakah gas yang keluar itu beracun, ada efek ke masyarakat. Ternyata saya tadi udah jumpa sama yang di lapangan, orang PGE, tidak ada 0,%. Semburan api dan tanah itu mencapai berapa meter kan? Sekitar 50. 50 meter. Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sekitar 1 hektar kebun sawit serta rumah warga hangus terbakar, serta komplek pemakaman umum tertimbun lumpur tebal. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Satu pohon angsana yang lapuk termakan usia tumbang dan menimpa kendaraan serta bengkel motor di Jalan Haji Saidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah petugas gabungan dari dinas terkait dikerahkan untuk mengevakuasi batang pohon tersebut. Inilah batang pohon angsana yang tumbang karena termakan usia di Jalan Haji Saidi, Cipete Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis sore. Saat tumbang, pohon angsana yang diketahui milik Pemprov DKI Jakarta dan berdiri tepat di depan sebuah bengkel motor ini menimpa beberapa kendaraan milik bengkel dan juga atap bagian depan bengkel. Tumbangnya batang pohon angsana ini ternyata merupakan kejadian yang ketiga kalinya. Jenis pohon apa Bu yang tumbang? Angsana. Pohon angsana ini Udah ketiga kali. udah ketiga kali. Udah Ini terjadi ketiga kalinya. dampaknya apa Bu dari pohon tumbang? Dampaknya ini kerusakan kemudian awning, terus motor ada 3 unit di dalam Vespa, mobil juga kena juga. Tapi untungnya nggak ada korban jiwa sih. Tidak ada korban jiwa, namun untuk mengevakuasi batang pohon yang cukup besar ini, beberapa petugas gabungan dari dinas terkait dikerahkan ke lokasi. Akibat kejadian ini, bengkel motor ditaksir rugi ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, lokomotif kereta Jakatingkir dan gerbong kereta api Serayu anjlok di stasiun Senen pada pagi tadi. Petugas KAI pun langsung melakukan evakuasi. Gangguan operasional kereta jarak jauh terjadi di emplasemen utara Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada pagi tadi. Gangguan berupa anjloknya as roda lokomotif Jakatingkir dan gerbong kereta api Serayu. Menurut manajer Humas Daob 1 Jakarta, Pranoto Wibowo, gangguan operasional adalah tergelincirnya 5 as lokomotif Jakatingkir dan 2 as gerbong kereta Serayu. Pranoto memastikan tidak ada penumpang saat insiden terjadi. Jadi pertama kami dari KAI Daob 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada para pelanggan yang akan berangkat ataupun tiba di stasiun Pasar Senen diakibatkan adanya gangguan operasional mulai pukul 7.58 yaitu berupa tergelincirnya lokomotif. Kami memberikan opsi berupa refund tiket atau pembatalan perjalanannya. Refund tiket bisa sampai dengan 7 hari ke depannya. Hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan petugas KAI Daob 1 Jakarta untuk melakukan pengangkatan terhadap sejumlah gerbong kereta yang mengalami anjlok dari lintasan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menetapkan supir taksi Green SM tertabrak KRL di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu sebagai tersangka. Penetapan tersangka supir taksi tersebut karena dinilai lalai. Penetapan tersangka sopir taksi Green SM ini berkaitan dengan peristiwa kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak KRL di stasiun Bekasi Timur April lalu. Sopir taksi tersebut dikenakan pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman di bawah 5 tahun penjara.
Sopir taksi ditetapkan tersangka karena dinilai lalai sehingga menimbulkan kerugian. Satlantas Polres Metro Bekasi Kota menjelaskan ada 2 kasus dalam insiden kecelakaan KRL, kereta api Argo Bromo Anggrek dengan tertabraknya taksi Green SM di perlintasan sebidang rel. Saat ini juga berkas sudah selesai. Dari pemberkasan dapat kami laporkan sudah ada pemeriksaan terhadap pengemudi taksi, juga sudah ada terhadap saksi dari Bapak Suli Japarudin sebagai masinis kereta api listriknya, dan Bapak Udin sebagai penjaga palang pintu perlintasan kereta api, dan juga Bapak Darkim. Dan terakhir kita sudah memeriksa dari Saudara Erlando Kristiawan sebagai saksi dari ATPM kendaraan taksi tersebut. Dan tidak lama lagi kita sudah kirimkan berkas kepada nanti untuk jaksa, karena ini tuntutannya di bawah 5 tahun. Jadi nanti akan langsung dilaksanakan di sidang di Pengadilan Negeri Bekasi Kota, Bapak. Next. Yang dapat kami jelaskan bahwa untuk kejadian yang pertama tidak ada hubungannya dengan kejadian kedua, berdasarkan dari kami yang melaksanakan olah TKP. Sebelumnya kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya menabrak 1 unit KRL di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu. Sebanyak 16 penumpang meninggal dunia sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan pelajar diamankan Polsek Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Polisi mendapatkan laporan bahwa pelajar tersebut hendak melakukan tawuran. Ratusan siswa SMK swasta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diamankan Polsek Tambun Kamis malam hari. Petugas mengamankan mereka di saat tengah konvoi di Jalan Pangeran di Penogoro. Usai melakukan pendataan, orang tua dari pelajar dipanggil untuk menjemput anaknya dan mendapatkan edukasi. Bu, saya banyak terima kasih kepada ibu yang menyelamatkan semua anak-anak sekolah untuk mencegah tawuran atau yang tidak diinginkan. Alhamdulillah, saya terima kasih banyak pada ibu. Mari Bu. Ya. Sama-sama ya Pak ya. Mereka ini salah satu remaja memiliki akun yang merupakan akun medsos untuk menantang tawuran. Jadi bisa dikatakan mereka ini sedang menunggu lawan, tetapi dapat digagalkan oleh tim patroli kami. Dan alhamdulillah tadi dari 109 orang remaja, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan tidak ditemukan senjata tajam. Petugas juga memberikan himbauan kepada orang tua para pelajar agar lebih mewaspadai kegiatan anak-anak mereka di saat usai pulang sekolah. Kewaspadaan orang tua dibutuhkan untuk mencegah anak-anak terjerumus ke dalam dunia kriminal dan obat-obatan terlarang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohid, iNews melaporkan. Polisi berhasil meringkus gerombolan geng motor bersenjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan. Gerombolan pelaku juga kerap merampok dan tak segan melukai korbannya. Viral di media sosial, gerombolan geng motor mendebar teror dengan membentangkan busur panah di tengah jalan raya di wilayah Andi, Pangeran Petarani, Makassar. Gerombolan ini juga merupakan pelaku begal terhadap korban pemotor di Kecamatan Panakukang. Pelaku berhasil diringkus tim gabungan dari unit Jatanras Polrestabes Makassar serta unit Opsnal Polsek Panakukang tanpa perlawanan. Polisi juga menyita 3 unit ponsel milik korban pembegalan. Selain meringkus salah satu anggota geng motor, polisi juga meringkus seorang penadah barang curian. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi masih mengejar komplotan geng motor lainnya dari komplotan yang sama. Yang kami amankan ini 2 hasil dari pengungkapannya Jatanras Polrestabes dan jajaran terkait dengan maraknya geng motor
Jadi dia terlibat kasus curas. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi, polisi merazia sejumlah pengendara yang melintas di banjir Kanal Timur Duren Sawit, Jakarta Timur. Polisi menemukan sejumlah pemuda yang mengkonsumsi miras. Satu persatu kendaraan yang melintas di ruas banjir Kanal Timur Duren Sawit, Jakarta Timur dihentikan polisi pada Jumat dini hari. Polisi memeriksa satu persatu pengendara dan membuka isi jok kendaraan guna mengantisipasi adanya indikasi kejahatan. Tidak hanya itu, sejumlah pemuda juga diperiksa identitasnya. Polisi menemukan sejumlah pemuda yang membawa minuman keras berbagai jenis. Selain itu, sejumlah pemuda juga kedapatan melakukan aksi vandalisme di tembok jalan. Razia dilakukan guna mengantisipasi adanya aksi begal yang tengah rawan terjadi di sejumlah titik di ibu kota. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal dan berhasil menangkap total 20 pelaku dalam operasi 4 hari berturut-turut di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sejumlah pelaku menggunakan senjata api saat beraksi. Ini adalah hari keempat yang sudah dilakukan penangkapan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya, itu sejumlah 18 orang. Tambah 2 ya? Tambah 2 jadi 20 orang. Kemudian jajaran Polres dan Polsek juga melakukan kegiatan dan hal yang sama. Itu juga sudah melakukan penangkapan terhadap 16 orang tersangka. Maraknya aksi kejahatan jalanan di Jakarta Barat membuat Forkopimko Jakarta Barat menggelar rapat koordinasi membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli rutin, penambahan kamera pengawas, hingga pengaktifkan kembali Siskamling menjadi langkah yang disiapkan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan. Aksi kejahatan jalanan kian meresahkan warga Jakarta Barat. Dalam beberapa hari terakhir, berbagai kasus seperti begal, curanmor, hingga penjambretan ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial. Menanggapi kondisi tersebut, Forkopimko Jakarta Barat menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat langkah pengamanan di wilayah Jakarta Barat. Hasil pertemuan ini antara lain peningkatan patroli gabungan, penambahan kamera pengawas di titik rawan, serta mengajak masyarakat kembali mengaktifkan Siskamling di lingkungan masing-masing. Kita akan bersepakat di sini untuk menyiapkan secara mandiri maupun kita akan himbau kepada seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing seperti gedung, kantor, tempat usaha dan sebagainya. Kami akan buat surat himbauan sebagai implementasi dari arahan Bapak Gubernur DKI Jakarta untuk menguatkan dari fokus pengamanan di wilayah. Cari jalan keluar, jadi ngopi itu mencari jalan keluar, ngopi bareng supaya fenomena begal Jakarta Barat ini bisa termitigasi dengan baik. Jadi saya mencoba memposisikan diri menjadi Batman. Ya, Batman itu kan kita tahu kan superhero di Gotham City. Jadi saya akan menjadi Batman yang akan selalu mengawasi terkait apa yang terjadi di Jakarta Barat, terkait kenyamanan masyarakat, keamanan, kesejahteraan dan lain-lain. Viral aksi seorang pengendara mobil yang menganiaya pengendara taksi online di Jalan Raya Alternatif Cibubur, Gunung Putri, Bogor, sempat buron pelaku berhasil ditangkap. Hei, tolong! Visum lu ya, gua visum lu ya, tolong!
Rekaman video viral tampilkan aksi arogan pria pengendara mobil menganiaya pengendara taksi online di Jalan Raya Alternatif Cibubur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak hanya itu, pelaku juga sempat melontarkan ancaman akan menembak korban. Aksi emosional pelaku berlanjut dengan melakukan pengerusakan pada bagian mobil milik korban. Sempat buron, polisi berhasil menangkap pelaku. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku kesal lantaran korban membunyikan klakson panjang sehingga membuat anaknya terbangun. Sementara menurut korban, pelaku tiba-tiba masuk jalur tengah saat memasuki jalur alternatif Cibubur hingga membuat korban terkejut dan membunyikan klakson panjang. Setelah diberhentikan, kemudian melakukan pengerusakan terhadap mobil tersebut, kemudian juga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka pada rahang sebelah kanan dan bibir dari pelaku. Pada hari Senin pagi itu langsung dibuatkan laporan oleh yang bersangkutan ke Polsek Gunung Putri untuk kita tindak lanjuti. Kejadian pemukulan itu tiba-tiba pelaku langsung memukul saya saat turun dari mobil. Pelaku turun dari mobil langsung memukul saya tanpa aba-aba dan omongan apapun. Dan pengerusakan itu terjadi begitu cepat ya, sekitar 1 menitan lah. Setelah pengerusakan itu saya langsung pergi aja dari lokasi TKP dan saya tidak menggubris lagi tentang pelaku. Kini tersangka RG telah diamankan pihak kepolisian dan terancam pasal 48 ayat 1 tentang penganiayaan dan atau perusakan dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahit Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, parkir sembarangan di tempat terlarang, ratusan sepeda motor digembosi petugas Dishub Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penertiban ini menuai protes juru parkir dan pemilik motor. Pengendara motor ini protes ke petugas Dinas Perhubungan lantaran dilarang parkir di depan Gedung Pengadilan Negeri Cibinong, Jalan Bersih Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Maraknya parkir liar di jalan ini membuat Dinas Perhubungan menindak tegas dengan menggembosi ban motor yang parkir sembarangan di tempat terlarang. Gembos ban ini langsung menuai protes sejumlah pemilik motor. Saya bahkan diarahkan untuk parkir di sini tadi. Iya, Pak. Seharusnya ada tindakan parkir. Saya kasih masukan, Bapak jangan eksekusi pengguna parkir. Meski sudah terpasang rambu dilarang parkir, namun masih banyak pengendara motor yang parkir sembarangan di sisi jalan hingga mengakibatkan kemacetan. Dishub menindak 136 motor pada razia ini. Ini banyak laporan dari masyarakat, kita juga udah disampaikan terkait masalah himbauan, kita juga udah sosialisasi dan kita hari ini melakukan penindakan berupa pengempesan ban. Langkah selain itu untuk mengantisipasi tidak berulang lagi apa, Pak? Nah, kita udah sosialisasi dengan tim di sini, pengurus parkirnya. Jadi ntar di kedepannya langsung ada parkir ada di masjid, di area masjid. Semuanya nggak ada nama parkir di area seputar jalan bersih, jadi steril. Jika masih ditemukan parkir liar, petugas akan mengambil langkah tegas berupa penggembokan dan penderekan kendaraan dan juga akan disanksi tilang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf turun langsung meninjau kesiapan layanan jamaah haji Indonesia di kawasan Arafah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.